Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu, Bapak, Mas, dan Mbak terkasih, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya yakin kita semua selalu sehat berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, pernah nggak dengar ungkapan yang sering kali diungkapkan anak-anak muda zaman now? Ungkapan itu bunyinya, itu mah derita lo. Nah, kalau saya mengungkapkan itu mah derita lo, sebenarnya ada dua kemungkinan kenapa saya ungkapkan itu. Yang pertama, itu menunjukkan sikap masa bodoh saya terhadap masalah teman saya. Itu kan masalah dia, bukan masalah saya. Nah, misalnya percakapan berikut ini. Ada si A yang bilang begini, guys, entar kalau PSBB udah selesai, kita nongkrong lagi yuk, kita nobar lagi yuk. Ajak pacar lu ya. Lalu ada temannya si B yang jawab, oke, siap. Lalu ada si C temannya yang juga bilang, oke, gua catat dulu ya. Nah, lalu ada si D temannya yang dengan agak sedih dia bilang begini, bro, gue kan masih jomblo. Karena dia belum punya pacar. Tahu apa yang terjadi? Si A, si B, dan si C serempak bilang, itu mah derita lo. Nah, yang kedua sahabat-sahabat terkasih, ungkapan itu sebenarnya bisa dipakai juga untuk nyukurke. Apa ya bahasa Indonesianya nyukurke ya? Ya begitulah pokoknya. Kalau seorang mengalami satu masalah akibat kebodohannya sendiri, akibat kelalaiannya sendiri, padahal sebelumnya sudah dikasih tahu, sudah dibilangin, maka biasanya saya akan bilang, itu mah derita lo. Contohnya begini, saya bilang ke teman saya, bro, gue tadi gak bisa ngerjain tesnya. Lalu teman saya tanya, emangnya lu gak belajar tadi malam? Enggak bro, malas banget gue, saya bilang gitu. Saat itulah teman saya kemudian menjawab, derita lo itu mah. Nah sahabat-sahabat terkasih, bersyukurlah karena Allah kita tidak pernah mengatakan itu mah derita lo kepada satupun umat manusia. Bersyukurlah saudara bahwa Allah ternyata tidak bersikap abai, tidak bersikap masa bodoh. Allah tidak nyukurke penderitaan oleh karena kebodohan-kebodohan kita sendiri. Allah tidak bersikap masa bodoh terhadap masalah umat manusia. Padahal ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, bukankah itu karena kebodohannya sendiri? Malah sejak awal kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah merancangkan jalan keselamatan untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk memulihkan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia. Dan rancangan jalan keselamatan itu berpuncak pada karya salib Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, menyerahkan tubuh dan menyerahkan darahnya untuk menebus umat manusia. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Belas kasihan Allah memulihkan kemuliaan manusia. Dan bukan hanya melalui wafatnya Kristus di atas kayu salib saja saudara, Allah menyatakan kepeduliannya pada penderitaan manusia. Namun juga seluruh kehidupan Yesus memperlihatkan sikap itu. Injil Matius yang kita baca pada hari ini mencatat betapa Yesus senantiasa digerakkan oleh welas asih, oleh belas kasihan terhadap masalah dan penderitaan sesamanya. Injil Matius mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Allah di dalam belas kasih Kristus peduli dengan derita umat manusia, dengan derita saudara dan saya. Sahabat-sahabat terkasih, padahal kalau dipikir-pikir, sebenarnya Allah berhak untuk mengabaikan manusia dengan segala penderitaannya. Sebenarnya bisa saja Allah hanya menjadi sang pencipta saja, hanya menjadi sang khalik saja, lalu berhenti di situ, tidak perlu repot-repot mengurusi kesengsaraan manusia. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Ia berkenan menjadi Allah yang lebih dari sekedar mencipta saja. Dalam cintanya yang utuh, Allah juga berkenan menjadi sahabat bagi manusia yang turut merasakan, turut mengalami penderitaan umat manusia. Sehingga bukannya mengatakan, itu mah derita lo. Allah justru mengatakan, aku mau menanggung deritamu. Allah nun jauh di sorga sana, berkenan memandang penderitaan manusia di bawah di dunia. Memandang segala penderitaan, sengsara, persoalan dan kesusahan manusia di atas dunia sebagai masalahnya juga. Allah mewadahi, Allah merengkuh penderitaan manusia itu di dalam sosok Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Nabi Yesaya menggambarkan kesediaan Allah untuk merengkuh penderitaan manusia ini dengan mengatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Betapa indah kesediaan Allah untuk mewadahi dan merengkuh penderitaan umat manusia. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian berwelas asihnya Allah terhadap penderitaan manusia, lantas bagaimana semestinya kita menyikapi belas kasih Allah itu? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus menyatakan syukur atas belas kasihan Allah yang selalu menyertai kita di tengah-tengah penderitaan hidup kita. Pernyataan syukur itu bisa kita wujudkan dengan banyak hal. Melalui ibadah kita, melalui relasi yang baik dengan sesama kita, baik di keluarga maupun di masyarakat, melalui ketekunan dalam karya, kerja, pelayanan, dan semua aktivitas kita. Dan juga melalui uluran tangan, bantuan kita kepada sesama, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua, saudara, mari kita mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan sesama kita. Mari kita gunakan hati dan mata Tuhan. Bukankah kita seringkali bernyanyi, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Jika demikian, maka saudara, kita perlu menggunakan hati dan mata Allah untuk memandang penderitaan sesama kita. Nah, dalam hal itu, ada beberapa cara orang memandang penderitaan sesamanya ternyata, yang mungkin seringkali pernah kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada orang yang melihat penderitaan sesama sebagai masalah dia, masalah mereka, masalah lo, bukan
masalah saya. Yaitu tadi ungkapan, itu mah derita lo. Penderitaan dilihat bukan bagian dari hidup saya, melainkan bagian dari urusan orang lain. Persis seperti gambar berikut ini. Yang kedua, saudara, ada juga orang yang memandang penderitaan orang lain justru sebagai tontonan, atau sebagai bahan tertawaan, atau sebagai sesuatu yang pantas diviralkan, dibawa kemana-mana. Kalau istilah yang sering kali kita pakai, kalau kita habis dengar curhat orang, masalah orang, maka kemudian kita ngember. Masalah itu kita ewer-ewer ke sana kemari, supaya banyak orang tahu. Kita jadikan konsumsi publik. Persis seperti gambar berikut ini. Yang ketiga, saudara, dan ini yang paling parah, adalah orang yang melihat penderitaan orang lain justru sebagai cara mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Saudara ingat nggak? Ketika awal-awal terjadinya wabah COVID-19 ini, apa yang terjadi? Orang panik, orang lantas membeli ini dan itu. Banyak orang memborong dan menimbun masker medis, lalu kemudian menjualnya dengan harga selangit. Sehingga orang membeli 1 lembar masker saja bisa dengan harga 10.000, 20.000. Berkali-kali lipat dari harga semestinya. Mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Persis seperti gambar yang satu ini. Nah, tentu saja saudara nggak mau kan jadi seperti salah satu dari ketiga model di atas, yang memandang penderitaan orang lain sebagai urusan dia, bukan urusan saya. Yang memandang masalah orang lain sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan obrolan, sebagai sesuatu yang diewer-ewer ke sana kemari. Atau bahkan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Saya yakin saudara tidak mau menjadi salah satu di antaranya. Nah, kalau demikian, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk meneladani cara pandang dan sikap Allah di dalam Yesus Kristus ketika menyaksikan pergumulan, kesusahan, dan derita manusia. Saudara-saudara terkasih, mari mulai belajar memiliki hati dan mata Allah. Pandanglah pergumulan sesama sebagai pergumulan saudara juga. Segerakanlah menolong sesama yang berkesusahan. Jangan menunggu-nunggu. Atau jangan malah menjadikan kesusahan orang sebagai bahan obrolan, bahan pergunjingan, bahan olok-olok. Dan yang terakhir, lihatlah sesamamu. Pandanglah sesamamu yang kesusahan sebagai wujud kehadiran Allah yang datang menyapa saudara untuk menyatakan belas kasihan. Sebagaimana belas kasihan Allah juga selalu setia menyapa dan menyertai umat manusia. Selamat berwelas asih. Tuhan memberkati kita. Amin.